Selamat malam untuk kamu yang masih terjaga. Salam kenal. Aku di sini menemanimu dengan dongeng sebelum tidur. Kalau kamu baru pertama kali mampir, coba tuliskan di kolom komentar kamu sedang mendengarkan dari kota mana dan biasanya kamu tidur jam berapa. Malam ini aku ingin mengajakmu kembali ke sebuah kisah lama dari tanah Nusantara. Kisah yang diwariskan turun-temurun tentang dewa yang diturunkan ke dunia, tentang sumpah yang tak bisa ditarik kembali, dan tentang takdir yang berujung penyesalan. Ambil posisi ternyamanmu, tarik napas perlahan, dan biarkan ceritaku menemanimu malam ini. Inilah legenda Sang Kuryang. Pada zaman dahulu di Kahyangan, hiduplah para dewa penjaga keseimbangan alam. Namun karena melanggar ketentuan langit, dua di antaranya diturunkan ke dunia manusia sebagai hukuman. Yang satu diturunkan dalam wujud anjing yang bernama Tumang. Yang satu lagi diturunkan dalam wujud babi hutan yang dalam kisah Sunda kuno disebut Celeng Wayungyang. Meski berwujud hewan, keduanya tetap membawa darah dewa dan takdir besar. Suatu hari, seorang raja dari tanah Parahyangan berburu di hutan. Di tengah perburuan, ia merasa sangat ingin buang air kecil. Tanpa disadari, air kencing sang raja tertadah di batok kelapa yang tergeletak di tanah. Tak lama kemudian, Celeng Wayungyang datang. Karena kehausan, ia meminum air dari batok kelapa itu. Sejak saat itu, takdir para dewa mulai bekerja. Beberapa waktu kemudian, Celeng Wayungyang melahirkan seorang bayi. Bayi itu bukan manusia biasa. Ia membawa cahaya keturunan Kahyangan. Saat berburu kembali, sang raja menemukan bayi itu di tengah hutan. Ia terkejut dan menganggapnya sebagai pertanda. Bayi itu dibawa ke istana dan diberi nama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan lembut. Namun kecantikannya membuat banyak bangsawan ingin meminangnya. Karena menolak semua lamaran dan dianggap melanggar adat kerajaan, Dayang Sumbi akhirnya diusir dan diasingkan ke hutan. Di pengasingan, Dayang Sumbi hidup seorang diri. Suatu hari saat menenun kain, benang pintalannya jatuh. Dalam kelelahan, ia bersumpah, siapapun yang mengambilkan benang ini akan kujadikan suamiku. Yang mengambil benang itu adalah Tumang. Sumpah tak bisa ditarik kembali. Dayang Sumbi pun menikah dengan Tumang. Pada malam bulan purnama,
Tumang kembali ke wujud aslinya sebagai lelaki tampan jelmaan dewa. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki bernama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang kuat dan gemar berburu. Suatu hari Dayang Sumbi memintanya membawa hati rusa, namun Sangkuriang gagal mendapatkan buruan. Dalam amarah dan kebingungannya, ia justru membunuh Tumang tanpa tahu bahwa Tumang adalah ayahnya sendiri. Hati Tumang dibawanya pulang. Ketika Dayang Sumbi mengetahui kebenaran itu, amarah dan duka menyatu. Ia memukul kepala Sangkuriang hingga terluka dan mengusirnya pergi. Sangkuriang menggembara jauh. Ia kemudian ditemukan oleh seorang petapa sakti yang mengajarinya ilmu bela diri dan kesaktian. Tahun demi tahun berlalu, Sangkuriang tumbuh menjadi lelaki yang sangat kuat. Suatu hari ia kembali ke tanah kelahirannya dan bertemu seorang perempuan cantik yang tak menua oleh waktu, Dayang Sumbi. Keduanya saling jatuh cinta. Namun ketika Dayang Sumbi melihat bekas luka di kepala Sangkuriang, ia sadar bahwa lelaki itu adalah anaknya sendiri. Untuk menggagalkan pernikahan, Dayang Sumbi mengajukan syarat Sangkuriang harus membuat bendungan besar dan sebuah perahu dalam satu malam. Dengan kesaktiannya, Sangkuriang hampir berhasil. Namun Dayang Sumbi memohon pada para dewa. Fajar palsu terbit. Ayam berkokok, makhluk gaib pergi. Sangkuriang gagal. Dalam murkanya ia melempar bendungan yang berubah menjadi danau. Ia menendang perahu yang terbalik dan menjadi gunung Tangkuban Perahu. Untuk menghindarinya, Dayang Sumbi memohon perlindungan pada para dewa dan menghilang dari dunia manusia. Sangkuriang pun mengembara hingga akhirnya menghilang ke alam gaib, membawa amarah dan penyesalan. Begitulah legenda Sangkuriang, kisah tentang Celeng Wayungnyang, Tumang, Dayang Sumbi, dan Sangkuriang, tentang asal-usul, sumpah, amarah, dan takdir yang tak bisa dihindari. Semoga dongeng ini menemanimu malam ini, menjadi pengantar tidur yang lembut dan pengingat bahwa kejujuran yang terlambat seringkali membawa penyesalan yang panjang. Sekarang pejamkan matamu perlahan, biarkan nafasmu menjadi tenang, dan biarkan alam menjaga mimpimu. Terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di dongeng sebelum tidur selanjutnya.